Ya, selamat malam, perkenalkan nama saya Made Michael Dana, NPM 1718161. Saya di sini dari kelompok CSL 22 dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan melakukan prosedur dari resusitasi neonatus. Nah, yang pertama, jika ada bayi atau neonatus, kita nilai dulu Apgar skornya. Nah, di sini kita nilai bagaimana denyut jantungnya bagaimana, terus untuk kulitnya apakah kebiruan atau tidak, terus untuk pernapasannya bagaimana, untuk gerakannya juga apakah lemah atau tidak, dan juga bayi itu apakah langsung menangis atau tidak. Nah, di sini jika Apgar skornya rendah, kita lanjutkan dengan melakukan inform consent terhadap orang tua dari si bayi ini. Nah, kita lakukan inform consent, baik Bu, baik di sini anak Ibu tadi Apgar skornya itu rendah. Nah, di sini perlu dilakukan tindakan dari resusitasi neonatus. Nah, mungkin nanti sedikit agak tidak nyaman, tapi akan saya coba minimalisir rasa tidak nyaman itu. Apakah Ibu bersedia? Nah, jika dari orang tuanya bersedia, kita lanjutkan dari tindakan resusitasi neonatus ini. Nah, yang pertama, kita lakukan persiapkan alat. Nah, di sini alatnya ada ini selimut, terus ini ada bantalan, terus ini ada ampul epinefrin, ada spet, terus ada suction, terus ini ada lap. Nah, di sini ada amobek yang udah dihubungkan dengan oksigen. Nah, yang pertama, selanjutnya sebelum melakukan tindakan kita terlebih dahulu cuci tangan dan memakai handscoon. Kita memakai handscoon. Jika sudah memakai handscoon, selanjutnya yang pertama kita lakukan itu adalah menempatkan bayi di tempat yang datar. Nah, untuk nanti memudahkan kita melakukan kompresi. Di sini kita tempatkan bayi di tempat yang datar. Nah, setelah itu kita bersihkan dulu bayi dari apakah terdapat darah seperti itu. Kita bersihkan bayinya. Nah, jika sudah, kita buang di tempat yang semestinya. Nah, setelah itu kita beri bantalan agar si bayi ini sedikit ekstensi. Nah, selanjutnya jangan lupa kita berikan lampu penghangat di sini dengan jarak kurang lebih sekitar 60 cm. Nah, setelah itu setelah menyalakan lampu, kita berikan selimut kepada bayi. Nah, selimut ini jangan sampai menutupi dada dan juga kepala bayi ini. Nah, setelah memberikan selimut, kita bersihkan lendir pada hidung dan mulut bayi ini dengan menggunakan suction. Kita bersihkan. Nah, jika sudah, selanjutnya kita berikan rasangan taktil dengan cara dikelitiki dari kaki bayi ini. Rasangan. Nah, jika sudah, selanjutnya tadi dari rasangan taktil itu kita lihat bagaimana untuk pergerakannya, apakah tetap lemah atau tidak. Nah, setelah itu semua kita lakukan evaluasi kembali untuk Apgar skornya, kita nilai. Jika Apgar skornya itu masih rendah, kita lanjutkan dari pemberian VET. Nah, untuk pemberian VET ini kita ambil amobeknya dan yang sudah dihubungkan dengan oksigen ini, lalu kita pasang. Nah, di sini prinsipnya itu dengan cara pompa lepas-lepas. Nah, ini dilakukan sebanyak 40 sampai 60 kali per menit. Nah, kita lakukan pompa lepas-lepas. Nah, jika sudah, kita letakkan kembali amobeknya. Nah, setelah itu kita evaluasi kembali untuk bayinya ini, bagaimana, apakah nafasnya itu tetap melemah atau sudah membaik, terus untuk denyut jantungnya bagaimana. Nah, jika untuk Apgar skornya ini masih rendah, nah ini kita lanjutkan dengan pemberian VET dan juga nanti kita lakukan kompresi. Kita ambil amobeknya lagi, kita pasang.
prinsip prinsipnya itu sama dengan yang tadi, yaitu pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas. Nah setelah itu, setelah dilakukan VET, kita lakukan kompresi dinding dada. Nah ini kita lakukan dengan 2 jempol kita. Nah ini untuk perbandingannya itu dia dilakukan 3:1. Kita lakukan 1, 2, 3. Nah ini dilakukan selama 2 detik. Nah tadi untuk VET nya tadi kita lakukan sebanyak 1 kali. Nah itu tadi perbandingannya kan 3:1. Nah untuk saya ulangi, untuk kompresinya tadi 3 kali kita lakukan selama 2 detik. Dilakukan dengan terus VET nya itu dengan bantuan asisten sebanyak 1 kali. Nah jika sudah, kita evaluasi lagi untuk Apgar skornya itu. Bagaimana untuk Apgar skornya? Jika masih lemah Apgar skornya itu, bayinya tidak ada perbaikan, nah itu kita lanjutkan dengan melakukan dari memberikan cairan epinefrin ini. Nah kita ambil spatnya dengan one hand, kita buka, terus kita ambil ampul epinefrinnya. Nah di sini untuk ampul epinefrin kita berikan dosisnya itu sebanyak 0,3 cc kilogram per berat badan. Nah di sini contohnya itu saya ambil untuk berat badannya itu 3 kg. Nah berarti untuk dosisnya itu sebanyak 1 cc. Kita letakkan ampulnya. Setelah itu kita suntikan di vena umbilicusnya. Kita buka dulu selimutnya. Nah jika sudah, kita tutup kembali, jangan lupa dengan one hand. Terus kita letakkan pada tempat yang semestinya. Nah setelah itu kita evaluasi lagi untuk bayinya, bagaimana untuk Apgar skornya, apakah sudah ada perbaikan atau belum. Nah jika masih belum ada perbaikan, kita lanjutkan dengan melakukan VET. Jika sudah ada sedikit perbaikan, kita lanjutkan VET. Nah kita ambil ammo bag-nya lagi. Setelah itu VET ini di sini diberikan selama 2 menit secara terus menerus. Kita pasang. Nah setelah itu kita pompa lagi, sama dengan cara pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas. Oke, sudah selama 2 menit. Nah kita nilai lagi untuk Apgar skornya dan jantungnya. Jika Apgar skornya sudah normal atau membaik, terus denyut jantungnya juga udah mulai membaik, nah di sini kita tidak perlu lakukan rujukan. Namun jika Apgar skornya masih kurang membaik, kita perlu lakukan rujukan. Nah setelah si bayi ini sudah Apgar sudah membaik, kita lanjutkan dengan melakukan evakuasi terhadap orang tuanya kembali. Nah baik Bu, di sini untuk tindakan resusitasinya sudah selesai. Nah di sini Apgar skor anak Ibu juga sudah mulai membaik. Nah setelah ini saya perlu akan melakukan tindakan dari pasca resusitasi ini. Nah yaitu dengan cara memasukkan anak Ibu ini ke dalam inkubator. Nah nanti di inkubatornya anak Ibu akan diberikan untuk vitamin K, terus juga imunisasi, dan juga ada obat anti infeksi. Nah anak Ibu nanti akan dibiarkan terlebih dahulu di inkubator ya Bu, agar suhunya tetap hangat. Nah mungkin itu saja yang saya bisa lakukan Bu. Nanti bila ada keluhan atau apa, Ibu bisa tanyakan lagi ke saya. Nah baik, untuk resusitasi sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri, terima kasih banyak.